Jumpa lagi dengan Ibu Juni Jelita. Kita belajar bahasa Indonesia secara daring. Di bab pertama ini kita akan belajar teks laporan percobaan dan teks laporan percobaan pengamatan. Yuk ikuti pengertian dan struktur teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Apa itu teks laporan hasil observasi? Yaitu menyerupai teks deskripsi karena sama-sama menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta. Tapi ada perbedaan pada sifatnya, di mana teks laporan hasil observasi itu bersifat universal atau umum, sedangkan deskripsi dia unik dan individual. Pengertian teks laporan hasil observasi yaitu berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Menggambarkan ciri, bentuk atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual, artinya dapat dipercaya dan fakta benar-benar terjadi. Tujuannya mengatasi persoalan, menemukan teknik atau cara terbaru, mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan dan atau perbaikan, serta mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi dari teks ini yaitu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Sarana untuk pendokumentasian atau sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Apakah ciri-cirinya? 1. Bersifat objektif, global, dan universal. Lalu objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, ditulis secara lengkap dan sempurna, berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan, lalu merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Sifat teks laporan ini bersifat informatif, komunikatif, artinya bisa dimengerti atau mudah dipahami, lalu bersifat objektif. Terdapat 3 struktur utama yang membangun LHO atau laporan hasil observasi. Pertama ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan terakhir ada simpulan. Ciri bahasanya menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, dan lain. Menggunakan verba aktif alam, ini untuk menjelaskan perilaku ya, seperti bertelur,
membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Lalu menggunakan kata penghubung. Ada yang menyatakan tambahan dan, serta, perbedaan, berbeda dengan, persamaan, sebagaimana, seperti halnya, penentangan, tetapi, sedangkan, namun, pilihan atau. Nah, yang pilihan ini gampang ya. Pilih aku atau dia. Contohnya, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom fobia, dan lain. Lalu jenis hasil teks observasi itu dibagi dua. Ada yang observasi formal dan non formal. Apa itu formal dan non formal? Bisa kalian baca ya dan pahami. Lalu bagaimana langkah menyusunnya? Pertama, kita buat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Membuat kerangka teks terlebih dahulu. Menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang sudah dibuat. Lalu meneliti kembali hasil penulisan teks. Syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi agar dianggap benar dan baik serta ideal. Pertama, mempunyai tentunya susunan secara struktur teks urut dan lengkap. Tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. Di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Lalu teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Di sini ada contoh laporan pengamatan. Pertama, mengamati tentang bunga bangkai. Jadi ini bisa kalian baca di Google Classroom pada materi yang sudah Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, sudah Ibu kirim di Google Classroom. Ibu berharap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya minggu depan. Jangan lupa ya, like dan